Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, saya Ibu Lutfiana akan memberikan materi kesehatan tentang waspada COVID. Nanti setelah kalian menyimak materi yang Ibu berikan, di akhir nanti akan ada mengerjakan soal post test ya. Nanti mengerjakannya via Google Form dan akan diberikan link serta passwordnya. Baiklah, sekarang akan Ibu mulai dan akan Ibu share screen ya. Oke, waspada COVID. Aman adalah keren yang baru. Saya yakin adik-adik semua sudah kenal ya, sudah paham tentang virus COVID-19 yang sedang melanda atau menjadi pandemi di seluruh dunia ini ya. Sudah 1 tahun kita semua melewati pandemi ini, sehingga adik-adik belajar di rumah, melewati pembelajaran melalui online, melalui Google Form, melalui Zoom ya. Tapi saya yakin, Ibu yakin, hal ini tidak akan menyurutkan adik-adik semua untuk tetap semangat belajar ya. Tetap bisa meraih cita-cita, tetap bisa mewujudkan impian, tetap bisa berprestasi walaupun kita sedang dalam keadaan pandemi. Pembelajaran kita akan minimal sekali, namun Ibu yakin semua itu tidak menjadi penghalang adik-adik semua untuk semangat dalam belajar. Oke. Pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019 ya, ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO sejak tanggal 11 Maret 2020. Ya, jadi sampai sekarang ini sudah setahun lebih ya pandemi COVID di Indonesia, di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. COVID-19 telah menjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau disingkat dengan KKMMD, Public Health Emergency of International Concern. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Pandemi artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan ya, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebarannya yang luas. Jadi pandemi, kenapa sih dikatakan pandemi? Penyakit disebut pandemi atau dikatakan pandemi jika penyebarannya itu meluas atau penyebarannya sangat luas sampai ke dunia internasional. Seperti itu. Nah, apa itu virus corona? Virus corona adalah nama dari keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus corona pada manusia menyasar organ pernafasan. Ya, organ pernafasan itu mulai dari hidung ya, sampai ke paru-paru. Manusia juga tidak bisa menularkan virus ini kepada hewan peliharaannya. Jadi virus ini tidak bisa menular dari manusia ke hewan. Varian virus awal di Indonesia yaitu varian Wuhan, ya. Wuhan, Cina. Gimana sih gejala apabila kita terkena virus corona itu? Nah, di sini ada gejala umum dan gejala lainnya. Gejala umum itu ada demam, ya, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, sesak nafas, nyeri tenggorok atau nyeri saat
kita menelan, baik menelan ludah maupun menelan makanan. Kemudian pegal-pegal atau merasa kelelahan. Ya, gejala ini merupakan gejala umum. Jadi, maksudnya gejala umum di sini itu ketika seseorang mengalami gejala seperti yang disebutkan di sini itu belum tentu terinfeksi virus corona. Jadi, gejala ini tuh umumlah dialami juga sama penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian di sini juga ada gejala lain, seperti rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, ya. Konjungtivitis itu mata merah, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, biasanya disebut dengan anosmia, ya. Yang paling umum ini biasanya ya kehilangan indera rasa atau penciuman. Biasanya orang yang kena COVID itu tidak bisa membau, tidak bisa merasakan rasa makanan. Ya, tidak bisa merasakan manis, pedas, dan sebagainya. Kemudian ruam pada kulit atau perubahan warna, jari tangan atau kaki. Ya, ini dialami oleh sebagian orang, di kulitnya ada merah-merah, ya, bercak merah-merah. Ya, namun gejala umum dan gejala lain ini masih terus diperbarui sejalan dengan temuan di lapangan, ya, karena kita tahu, ya, kita semua tahu bahwa virus corona ini ada varian-varian baru, muncul varian-varian baru, sehingga juga gejalanya itu pasti muncul, ya, yang baru-baru. Jadi akan diinformasikan atau gejala ini akan terus-menerus diperbarui, ya, seperti itu. Kemudian gejala virus corona terbaru nih, ada silent hypoxia, ya. Silent hypoxia itu kekurangan oksigen, ya. Kemudian pembekuan darah dan stroke, sindrom Kawasaki, gangguan pencernaan, kebingungan parah, merasa lemah dan dehidrasi, dan gejala berlanjut meskipun hasil tesnya negatif, ya. Jadi gejala ini tuh semakin tidak menentu, ya. Jadi ada yang biasa saja, ya, waspada OTG nih. OTG itu orang tanpa gejala. Jadi orangnya itu biasa aja, nggak merasakan semua gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, baik gejala umum maupun gejala lain, dan gejala terbaru ini mereka juga tidak merasakan, tapi mereka sudah terinfeksi virus. Jadi mereka biasa disebut dengan orang tanpa gejala, karena dia tidak merasakan apapun, tapi di dalam tubuhnya sudah ada virus corona, sudah terinfeksi virus corona. Ya, jadi setiap individu mungkin gejalanya akan berbeda-beda, bahkan ada yang tidak sampai merasakan gejala, ya. Karena apa? Karena imun setiap orang itu juga berbeda-beda. Ada yang imunnya pas terinfeksi itu lagi lemah, ada yang imunnya bagus, ada juga yang punya penyakit bawaan seperti asma, diabetes, itu makin parah atau makin mudah untuk terinfeksinya, ya, orang-orang yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaannya. Nah, apakah virus ini berbahaya? Ya, pada Mei 2020, virus corona dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Ya, sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perawatan khusus. Ya, makanya kalau orang yang sudah terinfeksi atau terindikasi
terinfeksi virus corona, namun mereka hanya memiliki gejala ringan atau ringan ya, mereka tidak perlu nih ke pelayanan kesehatan, cukup isolasi mandiri, suplai vitamin dan makan makanan yang bergizi. Angka kematian rendah sekitar 3%, namun rentan bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Ya, ini sudah Ibu jelaskan ya tadi. Jadi, virus corona itu akan semakin parah. Maksudnya, orang yang terinfeksi virus corona itu keadaannya akan semakin parah atau diperparah dengan penyakit-penyakit bawaannya. Nah, salah satunya ada diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Seperti itu. Nah, ini kondisi di Indonesia ya. Sampai saat ini itu ada kasusnya 1,29 juta, 1,92 juta, sembuhnya 1,75 juta, kematiannya ada 53.116 juta. Dan di sini ada grafik yang mulai dari awal masuk ya ke Indonesia sampai saat ini Juli 2021. Ini untuk yang grafik merah. Ini grafik pasien meninggal karena corona. Kemudian yang biru ini, biru muda atau biru muda ini adalah pasien yang sembuh ya. Ini grafiknya semakin meningkat. Dan yang biru tua ini kasus ya. Kasus di Indonesia ini juga naik turun ya. Di Juni, Juli ini semakin meningkat ya kasusnya sampai 1.000 lebih. Bahkan sekarang di Jogja juga kasusnya per hari itu ada ribuan yang terinfeksi. Ya, jadi makanya di Jogja ini diberlakukan juga PPKM. Kemudian disebut juga dengan zona merah. Karena apa? Penyebarannya semakin tinggi, infeksi orang yang terinfeksinya juga semakin banyak, ya seperti itu. Nah, apakah virus ini berbahaya? Maksudnya virus varian baru muncul. Sekarang kan banyak ya yang varian Delta, ya dan lain sebagainya. Nah, virus varian Inggris, ya telah menyebar ke 50 negara. Pertama diketahui pada September 2020. Menurut penelitian, lebih menular 30-50% ya dari virus Wuhan. Kemudian virus varian Brazil muncul Juli 2020, memiliki mutasi yang mirip dengan virus Afrika Selatan. Ya, ini virus Afrika Selatan ya telah menyebar ke 20 negara termasuk Inggris. Pertama diketahui pada Oktober 2020, memiliki salah satu mutasi yang mirip dengan varian Inggris. Namun ada mutasi lain yang berpotensi mengganggu keefektifan vaksin. Ada pula virus Nigeria. Varian yang muncul di masa depan bisa jadi lebih berbeda lagi ya. Jadi virus corona itu dia mengalami mutasi terus ya. Sehingga muncullah varian baru ya. Varian virus di Indonesia yaitu di 614G dan varian Wuhan di awal 2021. Apakah virus varian baru sudah masuk ke Indonesia? Pada awal Maret 2021, varian virus corona COVID-19 B117 dari Inggris terdeteksi masuk ke Indonesia.
Kemudian 3 Mei 2021, 2 varian virus corona asing lainnya sudah masuk ke tanah air juga, yakni B1617 dari India yang digolongkan sebagai varian of interest VOI dan B1351 dari Afrika Selatan. World Health Organization atau WHO memasukkan varian B117 dan B1351 sebagai varian of concern VOC atau varian yang amat diperhatikan ya, karena mungkin ini efeknya efek atau simptom gejalanya juga lebih berat daripada virus corona yang sebelumnya. Makanya ini sangat butuh perhatian ya. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi virus hingga muncul gejala penyakit infeksi virus corona ya. Jadi, masa inkubasi dari masuknya virus ke dalam tubuh sampai munculnya gejala awal ya. Jadi masa inkubasi itu adalah masuknya virus ke dalam tubuh sampai munculnya gejala itu 1 sampai 14 hari. Dengan rata-rata timbulnya gejala itu selama 5 hari ya. Nah, untuk tracking benar-benar diperhatikan ya untuk orang yang melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 ya. Jadi selalu ada tracking untuk orang-orang yang bersinggungan langsung ya dengan orang yang sudah positif COVID. Nah, bagaimana pencegahan infeksi COVID ya? Tentu saja menerapkan 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Dan ini untuk baru-baru ini ya, kita juga disarankan untuk memakai double masker ya. Mengapa double masker? Karena menurut penelitian double masker itu keefektifannya untuk mencegah virus masuk ke tubuh atau droplet itu masuk ya, itu lebih tinggi daripada kita hanya memakai satu masker saja. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Nah, ini juga ada perbaruan ya, jaga jarak yang sebelumnya itu jaraknya kisaran 1 meter. Ini yang terbaru itu jaraknya harus lebih dari 1 meter. Karena apa? Virus varian terbaru ini juga dia lebih bisa menginfeksi di jarak kurang dari 1 meter. Kemudian yang ketiga ada mencuci tangan ya. Mencuci tangan ini disarankan atau lebih baik menggunakan sabun ya selama 20 detik. Kalau menggunakan hand sanitizer apakah tidak boleh? Boleh, hand sanitizer juga efektif. Tapi waktu yang diperlukan untuk hand sanitizer-nya ini dengan kandungan alkohol yang rata-rata 70% ini dapat efektif membunuh virus yang ada di tangan itu sekitar 40 sampai 60 detik. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi minimalkan kita datang ke tempat-tempat yang ramai ya, minimalkan kalau bisa nggak perlu dululah ya untuk datang ke tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang banyak didatangin orang. Tuh, makanya digalakkan PPKM ini ya untuk menghindari kerumunan. Kemudian yang terakhir mengurangi mobilisasi. Apa sih mobilisasi itu? Mobilisasi itu bahasa mudahnya ya, itu pergi-pergi, berpergian ya. Jadi kurangilah yang berpergian yang tidak penting.
Ya, kalau urgent banget, misalkan nih beli vitamin, beli obat, beli bahan pokok, oke lah ya, tapi tetap menerapkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan ya. Carilah toko-toko yang minimal pembelinya atau masih sepi lah ya, gitu. Nah, untuk mencuci tangan itu kapan sih ya waktu yang disarankan untuk mencuci tangan, yaitu setelah berpergian, tiba di sekolah ya, misalkan nanti nih adik-adik semua sudah mulai kegiatan belajar mengajar, biasanya ya untuk mata pelajaran praktikum ya nanti itu ada tatap muka ke sekolah. Jadi adik-adik semua praktik ya, tetap praktik di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan ya tetap dan dibatasi juga nanti siswanya. Mungkin akan dibagi per kelompok. Kemudian sebelum dan sesudah makan ini pasti ya. Sebelum ada corona juga kita juga harus wajib cuci tangan nih sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian setelah menggunakan toilet ya, karena apa? Toilet kita tahu ya, di toilet itu tempatnya bakteri, tempatnya kotor-kotoran. Jadi kita wajib sekali mencuci tangan setelah menggunakan toilet, apalagi nih toilet umum ya. Kemudian menggunakan apa sih cuci tangannya itu? Ya, ya menggunakan air mengalir dan sabun ya pastinya. Kemudian boleh juga menggunakan alkohol 70% ya bila tidak ada air mengalir. Ya biasanya ini hand sanitizer. Tapi kalau misalkan ada air mengalir, ada sabun, nah lebih baik menggunakan sabun dan air mengalir. Bagaimana sih caranya cuci tangan? Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ya. Karena menurut penelitian, ya ini sudah diteliti, kenapa sih harus 20 detik? Karena menurut penelitian, keefektifan atau virus itu bisa hilang, bisa mati ketika kalian cuci tangan 20 detik. Tangan kalian bisa bebas dari kotoran bakteri virus itu ketika kalian cuci tangan menggunakan air dan sabun selama 20 detik. Ya, hindari menyentuh wajah, bagian mata, hidung, mulut ya sebelum tangan kalian bersih. Oke, selanjutnya kapan nih waktu untuk memakai masker ya? Masker selalu digunakan bila di luar rumah, terutama bila berada di kerumunan atau physical distancing sulit untuk dilakukan ya. Maksudnya itu ketika harus banget nih, misalkan ngantri beli obat, ngantri beli bahan pokok. Ya. Nah itu kita harus pakai masker dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Ya. Atur jarak terdekat sekitar 1-2 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan, apalagi berciuman. Ya. Hindari penggunaan transportasi publik, hindari berkumpul dengan teman atau keluarga, silaturahmi atau kegiatan bersama. Pokoknya apapun ya. Sekarang kan zaman canggih ya, bisa lewat media sosial walaupun ya memang rasanya berbeda, tapi kita tahanlah sebentar karena pandemi ini ya. Nanti kalau misalkan udah pandeminya, kita udah terbebas dari pandemi, ya oke lah, nggak masalah ya. Oke, kemudian selanjutnya, bila sakit hindari untuk mengunjungi orang tua atau lansia, atau hindari interaksi dengan mereka. Ya, jadi kalau misalkan kita ngerasa, aduh aku kok meriang, aduh kok saya kayaknya batuk nih, saya kayaknya demam, ya lebih baik ya nggak usah
nggak usah ketemu siapapun dulu, kita istirahat dulu di rumah, kita minum vitamin, perbanyak makan buah dan sayur ya, terus mencari matahari gitu ya, cari seperti apa sih, kalau orang bilang itu ngomongnya DD ya, nah, untuk dapat matahari. Tuh. Terus selanjutnya menjauhi kerumunan, jauhi kerumunan. Ya, banyak ya kerumunan di pasar. Ya memang sih kita adik-adik orang tua ya, terutama orang tuanya adik-adik itu kan pasti butuh untuk masak, butuh untuk beli bahan pokok, ya sembako gitu. Nah, biasanya kan selalu pergi ke pasar ya, nggak bisa dipungkiri karena kita juga butuh makan ya. Kalaupun ya harus kepepet banget nih, bahan makanan sudah habis, obat vitamin juga udah habis, belilah di tempat yang tidak banyak kerumunan. Ya, misalkan nih kalau pagi di pasar kan pasti ramai banget nih. Ya kita cari waktu ya yang longgar, yang nggak banyak orang, misalkan siang atau sore harinya. Ya, pokoknya itu jauhilah kerumunan. Hindari semakin banyak bertemu orang, maka resiko terpapar virus makin besar ya. Jadi kalau kita berkerumun ya, itu resikonya kita terkena virus ya, tertular itu semakin besar karena di sana banyak orang. Ya, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Kenapa nih di atas 60 tahun atau lansia? Ya karena lansia itu rentan sekali ya. Dia imunnya juga nggak sekuat orang-orang yang masih muda. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko lebih tinggi terserang virus corona ya. Mengurangi mobilitas ya, mengurangi pergi-pergi. Kalau nggak penting nggak usah lah ya. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Ya, jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus, apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang kurang berfaedah. Ya, kemudian meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Ya, kita berangkat sehat, ya belum tentu kita pulangnya sehat juga karena nggak tahu nih kita di jalan, di fasilitas tempat umum, ya kita kena. Karena virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Infeksi virus corona ini tidak dipungkiri sangat cepat sekali. Bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah ya untuk keamanan diri kita sendiri, keamanan orang tua, keluarga satu rumah ya. Oke, perangi COVID-19 bukan ucapan semata. Kita semua berjuang keras agar aman dari ancaman virus corona. Sekian materi kesehatan tentang waspada COVID-19 yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini, silakan semua siswa